Pemirsa, sebenarnya sebelum saya berbicara saat ini, saya pun sudah berdebat sedikit dengan narasumber saya untuk membaca sebenarnya apa sih maksud SKB 4 Menteri terkait PTM 100%. Apakah memang wajib bahwa tidak ada lagi alasan seluruh sekolah harus PTM 100%. Dan orang tua juga wajib untuk menyekolahkan anaknya dengan kondisi apapun, dengan kondisi sekolah seperti apa. Tapi yang jadi pertanyaan, sebentar, ini kasus COVID-19 sudah semakin meningkat. Ada Omikron juga, menjadi ironis ketika sekolah tidak memikirkan hal tersebut, tetap kemudian maju terus dengan PTM 100% di tengah kasus yang ada. Di tengah kondisi sekolah-sekolah pun juga tidak sama. Itu akan saya bahas di malam hari ini. Pastinya di studio TV One ini sudah hadir di sini Mas Satriwan Salim, merupakan koordinator nasional dari Persatuan Perhimpunan Guru, betul ya? Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Pendidikan Guru. Siap. Saya salah lagi. Siap. Mas Satriwan, selamat malam. Assalamualaikum. Saya juga sudah bersama di sini Mas Herman Saputra. Selamat malam. Ini kita akan melihat dari bagaimana kemudian kegalauan dari masyarakat, ibu-ibu, orang tua dan lain-lain. Sambil saya juga akan menyapa di sini merupakan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Pak Sony Hari B. Harmadi. Pak Sony, selamat malam. Malam Mbak Caca, malam Bapak-Bapak. Saya juga sudah melihat di sini Pak Darmaning Tias, pengamat pendidikan kita. Selamat malam. Lama ini tidak berbincang dengan Pak Darmaning Tias. Malam, Pak. Ya, selamat malam Mbak Caca. Oke. Sehat-sehat. Sebelum saya ke Bapak-Bapak, mungkin saya ingin dengarlah suasana kebatinan dari para guru-guru yang kemudian pasti berhadapan langsung dengan kondisi sekolah yang nggak sama, bahkan juga kedatangan murid-murid yang 100%. Sementara ya kelas kita tahu lah bahwa tidak semua kelas itu ada ventilasi, luas dan lain-lain. Mas Satriwan, sebenarnya kalau dari Mas Satriwan dan juga asosiasi, inginnya PTM 100% ini dengan kondisi sekarang maju terus atau dikaji dulu lah? Ya, makasih Mbak Caca. Kalau dari kami P2G dari awal meminta bertahap. Karena 100% ini rasanya tergesa-gesa. Karena kan tanggal 29 itu baru disampaikan tuh. Konteksnya DKI misalnya ya. Sedangkan tanggal 3 kita sudah harus PTM 100%. Nah, mestinya bertahap, 50 dulu, 75%, baru nanti dievaluasi 100%. Nah, sekarang kondisinya kan seperti ini. Kami mendapatkan laporan juga teman-teman sebenarnya khawatir. Ya kan teman-teman guru gitu, even mereka sudah divaksinasi ya, kalau di DKI memang sudah di atas 80%. Vaksinasi guru, kemudian tenaga kependidikan plus peserta didik usia 12 sampai 17 tahun. Tetapi dengan Omikron seperti ini kan terbukti kan ada 10 apa 11 kan satuan pendidikan yang anak-anaknya terdampak gitu. Jadi kami berharap ini untuk dikaji ulang. Nah, yang kedua kami mendapatkan laporan dari jaringan P2G di DKI maupun di daerah, ya kan terjadi banyak pelanggaran terhadap SKB 4 Menteri. Misalnya gitu ya, kan diharuskan di SKB itu jarak 1 meter. Mana bisa di sekolah itu di kelas jarak 1 meter? Kenapa? Karena kelas kita kecil-kecil. Apalagi misalnya di DKI Jakarta itu untuk SMA kan karena kebijakan PPDB zonasi kemarin kan ada penambahan siswa. Jadi 40 satu rombel itu tuh. 40 satu siswa. Kelas 40. SMA. Ruangannya itu berapa meter ya kira-kira rata-rata? Berapa meter ya? Kalau pastinya saya kurang lupa ya berapa meter. Cuman pas kita lihat tidak ya, bisa 1 meter ya? Gitu kan. Ya, ini bisa kita bilang ini 1 meter jaraknya antar satu sama lain ya? Tapi ini SD kayaknya. Kalau SD kan SD 28 ya satu rombel itu. Nah, jadi itu satu. Yang kedua misalnya pas pagi-pagi itu banyak pelanggaran. Karena termogannya jumlahnya terbatas. Kemudian kami menemukan misalnya di Kepri itu laporan P2G di Kepri pas daftar peduli lindungi itu ternyata nggak bisa ya, udah masuk aja lah gitu, nggak usah repot-repot gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Ada juga yang diam-diam kantinnya buka, padahal kantin itu dilarang dibuka menurut SKB. Tapi ketika kami konfrontir kenapa dibuka, ya anak-anak lapar karena kan masuk PTM itu 6 jam. 6 mata pelajaran? Oh enggak, bukan, 6 jam. 6 jam normal ya, berarti asumsinya pukul 7 berarti sampai pukul 13 kira-kira bawa makanan begitulah. itu boleh nggak? Oh boleh kalau bawa makanan, cuman kan tidak semua bisa bawa bekal kan, ada orang tuanya kerja, tidak punya ART. Nah, alhasil anak-anak juga lapar, terpaksa mereka yang meminta agar ya sekolah ada kantin atau kantin di depan sekolah. Maksud saya ada kan abang-abang ya, mbak-mbak yang dagang itu. Nah, itu berkerumun juga gitu, itu terjadi. Gitu. Mungkin saya ke Mas Hermawan, ini sudah bisa diprediksi secara logika tidak bahwa implementasi yang seperti ini memang tidak seideal apa yang ada di kertas. SKB 4 Menteri sudah bagus, arahan dari Disdik pasti sudah bagus, rancangannya, tapi implementasi belum tentu.
Persis, ini yang kami khawatirkan sebenarnya dari sektor kesehatan ya, dan kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Mbak Caca, saya itu sering kali satu forum dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah dalam diskusi terkait dengan persiapan PTM di kala kita pandemi masih terjadi dan Omikron mulai merajalela dalam tanda kutip. Nah, ini kalau kita dengar yang disampaikan Mas Setiawan tadi, ini kan sangat mengerikan dalam tanda kutip ketika protokol kesehatan itu kan menjadi basic sekali. Protokol kesehatan yang paling minim kan kita kenal dengan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, terbiasa mencuci tangan. Paling penting itu menjaga jarak atau physical distancing. Bagaimana mungkin kita menerapkan 100% kalau ada physical distancing? Penjagaan jarak itu berkonsekuensi terhadap pengaturan volume. Pengaturan volume itu berkaitan dengan rekayasa lingkungan sekolah, mulai dari flow alur masuknya sampai proses pembelajarnya, termasuk pengaturan-pengaturan yang ada di lingkungan, kantin, support facility di dalamnya, bahkan hal-hal yang sifatnya vaksinasi, ada tenaga pendidik, kependidikan, kemudian juga ada support facility, tenaga parkir, kantin, dan siswa itu sendiri juga belum sepenuhnya tervaksinasi. Program untuk anak-anak ya, terutama yang di bawah 11 tahun kan baru, artinya sekolah SD pastilah capaiannya belum seperti remaja saja masih belum sampai 70%. Dan oleh karena itu memang kita harus bertahap. Setuju dengan istilah kebertahapan, maka itu tidak bisa paksa. Nah, pemerintah daerah seolah melempar ini menjadi kebijakan pusat, mungkin melalui SKB 4 Menteri, tetapi pemerintah pusat dalam beberapa forum mengatakan tergantung pemerintah daerah, tergantung sekolah, dan tergantung orang tua. Rupanya tidak tergantung pada akhirnya ya. Ini kan menjadi hal yang harus dikonfirmasi. Pak Soni, ini bagaimana Satgas COVID-19 melihat hal ini? Apakah diam saja melihat dari Persatuan Guru-Guru ini sudah teriak-teriak, ada kasus di sekolah, bagaimana? Ya Mbak Caca, tentu kita mendengarkan semua pihak, tetapi yang paling penting kita mendasarkan apa yang kita lakukan itu berdasarkan panduan ya. Jadi tidak usah panik juga, walaupun saya juga punya anak ya yang juga khawatir terhadap kondisi tersebut, tetapi yang paling penting kita lihat misalkan di Jakarta dari 10.900 lebih sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, itu kan ada 11 kasus, dan itu juga sudah menjadi concern kita semua. Berarti ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, yang paling penting juga adalah mengetahui apakah kasus yang ada menciptakan klaster atau tidak. Klaster itu maknanya bahwa terjadi penularan di tempat yang sama. Nah, kalau terjadi klaster, maka sudah ada aturannya. Yang pertama Mbak Caca, harus dilihat bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini dilakukan sesuai dengan PPKM levelnya. Dan kita sudah hampir 2 tahun secara terus-menerus melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan kita harus mulai beradaptasi. Kita tidak tahu COVID ini selesai kapan. Kalau kita secara terus-menerus melakukan pembelajaran jarak jauh, ada masyarakat yang tidak bisa mengikuti dengan baik. Oleh karenanya, sekarang bukan soal boleh atau tidak, tetapi bagaimana kita bisa beraktivitas dengan risiko penularan yang lebih rendah. Nah, kemudian juga ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Mana yang harus dilihat dulu? Kan begini, selain level PPKM di daerah tersebut, ada daftar periksa yang menunjukkan kesiapan sekolah itu. Kalau sekolahnya belum siap, maka harus ada strategi yang kalau misalkan belum siap untuk 100% karena fasilitas yang ada, maka bisa bertahap 50%, 50% dan seterusnya. Jadi keputusan itu memang diambil secara berjenjang di provinsi, di kabupaten kota maupun di level sekolah itu sendiri, Mbak Caca. Baik, kalau saya ingin ke Pak Darmaning Tias. Pak, sebenarnya apa yang bisa Bapak berikan pandangan mengenai PTM 100% di Indonesia? Sudah ada SKB 4 Menteri, bahkan ada turunan dari tiap-tiap daerah, sehingga orang tua atau mungkin saya juga ya berpikir bahwa sekolah tatap muka ini wajib. Kalaupun nggak wajib, dari 90 anak atau mungkin 90%, masa cuma anak saya saja yang tidak tatap muka, nanti nggak diajarin dong. Mungkin itulah kekhawatirannya. Bagaimana Pak Darmaning Tias? Ya, saya sebetulnya konsisten sejak dulu ya, bahwa Indonesia ini kan sangat luas, sangat beragam. Ada saat 2020 sampai 2021 itu, ada yang daerahnya itu zona hijau, ada yang zona kuning, ada yang zona merah. Karena itu sejak dulu saya bicara bahwa sesuai dengan kondisi Indonesia yang amat beragam ini, sebetulnya kebijakan itu tidak bisa tunggal gitu. Kebetulan yang di zona hijau ini kan rata-rata akses internetnya terbatas. Nah, itu mestinya sejak dulu itu bisa dilakukan
pembelajaran tatap muka. Masalahnya itu kan karena seluruh wilayah Indonesia diberlakukan dengan kebijakan tunggal. Itu kesalahan dari pengambil kebijakan, gitu. Tidak melihat kondisi lapangan. Nah, memang dengan kondisi yang seperti ini, kalau kemudian ya seperti yang disampaikan Pak Satriawan bahwa jarak itu di aturan 1 meter, sementara muridnya 40, itu jelas tidak mungkin. Karena itulah sebetulnya menurut saya yang paling bagus adalah yaitu tadi melihat, membuat kebijakan itu tidak tunggal. Mana yang daerah-daerah memang zona hijau dan relatif warganya itu berinteraksi dengan luar itu sangat terbatas, sebetulnya dapat dilakukan pembelajaran tatap muka sejak dulu. Baik. Daerah-daerah yang padat, nah, itu yang memang harus ketat gitu. Jadi tidak bisa 100% gitu. Ya. Kebetulan kan mudah-mudahan saya tidak salah. Nanti kalau salah Pak Satriawan bisa mengoreksi bahwa waktunya ini kan tidak full. Nah, kalau tidak full, sebetulnya dibagi 2 shift gitu loh. Jadi pagi misalnya dari jam 7 sampai jam 11, nanti sore atau siang, itu bisa diatasi seperti itu untuk sekolah-sekolah yang padat gitulah. Tapi kalau untuk yang daerah-daerah hijau, saya kira zona hijau, saya kira dari pagi sampai siang seperti biasa nggak apa-apa karena mereka juga kebetulan akses internetnya itu terbatas gitu. Baik. Nah, kenapa sih kesannya dipaksain? Dugaan saya ini dugaan ya Mbak Caca, dan pemerintah dalam hal ini Kemdikbud itu kan sudah menganggarkan alokasi anggaran untuk asesmen nasional yang jumlahnya kalau nggak salah 1,2 triliun lah ya. Nah, kalau asesmen itu hanya mungkin dilakukan kalau pembelajarannya itu tatap muka. Kalau pembelajarannya online itu agak susah dilakukan. Nah, karena inilah maka seakan-akan terkesan dipaksakan, tidak melihat kondisi lapangan. Nah, ini juga kesalahan dari pengambil kebijakan. Wong sudah tahu ada COVID-nya belum tahu kapan akan berakhir, kok dianggarkan untuk melakukan assessment. Jadi menurut saya kesalahannya juga terletak pada pengambil kebijakan yang membuat anggaran assessment itu cukup besar di tengah COVID yang belum ada tanda-tanda melandai saat itu kan. Kalau anggaran tahun 2001 kemarin itu kan berarti dibuat akhir 2020. Ya, itu baik kan Pak Darmaning Tias. COVID-nya masih tinggi, kira-kira gitu. Iya, ditahan dulu Pak Darmaning Tias. Nanti saya akan juga berbincang dengan Wagub Jawa Barat ini Pak UU. Karena mungkin kita ke yang hal paling sederhana saja lah pemirsa, bahwa kalau sekolah tatap muka ini syarat yang paling mutlak adalah harus berjarak 1 meter hingga 1,5 meter. Apakah mungkin sekolah negeri 1 meter ya sekarang? 1 meter sekolah negeri punya jarak seperti itu, siswanya ada 30 hingga 40. Kalau sudah tidak, berarti sudah salah sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam.